Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah Dasar Negeri 16 Tarogdipu, Ibu Nurhayati SPD. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru Sekolah Dasar Negeri 16 Tarogdipu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan seminar diseminasi budaya positif. Salawat beriringan salam buat junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, adapun rangkaian acara kita pada kali ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua lagu Indonesia Raya, yang ketiga berdoa, dan yang keempat kata sambutan dari kepala sekolah, dan dilanjutkan dengan acara seminar diseminasi budaya positif. Kita masuk kepada acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Yufrianto. Kepada Bapak Yufrianto disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'mahum kafi maziddah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li 'azimi sultanika. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وقومنا اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا وقومنا اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا وقومنا اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والشهداء والصالحين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا والدينا من النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا والآخرة وقنا عذاب القبور وقنا عذاب اليوم المحشر وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Frianto yang telah membacakan doa di hadapan kita bersama. Semoga dengan adanya doa tadi dapat memperlancar acara kita dari awal sampai akhir. Acara selanjutnya kata sambutan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 16 Tarodipo kepada Ibu Nur Hayati SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SD 16 Tarodipo, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SD 16 Tarodipo, pertama dan utama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi guru penggerak SD 16 Tarodipo. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita di yaumil akhir mendapat syafaatnya. Adapun kegiatan kita pada siang hari ini
adalah dalam rangka diseminasi guru penggerak SD 16 Tarok Dipo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Guru SD 16 Tarok Dipo yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama untuk mensukseskan acara guru kita dalam rangka diseminasi budaya positif. Adapun tentang diseminasi ini adalah penyebaran informasi, ya, penyebaran informasi. Kemudian dengan menyebarkan informasi baik itu kepada sekelompok orang atau individu yang dituju, kemudian informasi tersebut menimbulkan kesadaran pada diri sendiri, pada diri kita, kemudian dan kita akan menerapkan informasi yang kita terima. Nah, dengan adanya kegiatan ini, kami berharap Bapak Ibu Majelis Guru dapat mengikuti kegiatan ini sebaik-baiknya, agar nanti dapat diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran kita di SD 16 Tarok Dipo khususnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah kita yang telah memberikan kata sambutannya di hadapan kita bersama. Acara selanjutnya yaitu kita masuk kepada seminar diseminasi budaya positif yang akan diberikan oleh guru kita yaitu guru penggerak, dan yang akan bertindak menjadi moderator pada seminar ini adalah Ibu Sylvia Pitaloka. Kepada Ibu Sylvia Pitaloka disilakan. Terima kasih Bu Mutia atas kesempatannya. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita lihat penampilan dari calon guru penggerak dari SD 16 Tarok Dipo, yaitu Bu Sri Yomila Putri. Kepada Bu Sri Yomila Putri dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di kelas ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 6. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SD 16 Tarok Dipo, Ibu Wakil Kepala SD 16 Tarok Dipo,
Seterusnya kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru serta karyawan dan karyawati SD 16 Tarot Tipo yang sudah bersedia meluangkan waktunya hadir di ruangan ini. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan. Baiklah Bapak dan Ibu semua, saya Sri Yomila Putri, CGP Angkatan 6 Kota Bukit Tinggi akan menyampaikan diseminasi budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah. Baiklah Bapak Ibu berbicara, izinkan saya untuk menyampaikan materi ini Bapak dan Ibu. Berbicara tentang budaya positif, ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Budaya positif adalah kata-kata yang sudah biasa kita dengar sehari-hari. Namun Bapak dan Ibu, apakah kita tahu kenapa budaya positif ini dimunculkan lagi untuk kembali diingatkan oleh para guru kepada anak didiknya, terutama bagi kita sekolah dasar yang merupakan dasar dan fondasi utama di dalam dunia pendidikan. Jika kita berbicara tentang budaya positif, kira-kira apa yang bisa kita ingat dengan kata budaya positif Bapak dan Ibu? Kebiasaan. Ya, bagus. Terima kasih Bu Yos. Ada kebiasaan positif, benar sekali yang disampaikan Bu Yos. Jadi pada materi budaya positif ini ada beberapa poin yang akan coba kita sampaikan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar stimulus respon dengan lawan yang yaitu teori kontrol. Kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, dan poin terakhir yaitu segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kita di dunia pendidikan selama ini mengenal adanya paradigma belajar stimulus respon. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah tahu paradigma ini. Nah, ini adalah paradigma sebelumnya yang kemudian dibandingkan oleh teori kontrol. Jadi Bapak dan Ibu, kalau pada stimulus respon itu memandang realitas atau kebutuhan manusia itu sama. Sementara sebenarnya menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama pada paradigma stimulus respon. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal menurut kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada paradigma stimulus respon. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, itu paradigma stimulus respon yang kita tahu selama ini. Sebenarnya hanya kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, itu pikiran kita selama ini. Padahal sebenarnya menurut teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal pada stimulus respon. Nah, sebenarnya kolaborasi dan konsensuslah yang menciptakan pilihan-pilihan baru dalam kehidupan kita. Kemudian lagi yang terakhir, pada paradigma stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol tentang dunia, model berpikir adalah menang-menang. Tidak ada yang kalah atau menang-menang. Ini biasanya dikenal dengan istilah win-win solution. Nah, jadi Bapak dan Ibu, inilah paradigma yang selama ini kita sudah lakukan, kita
kita sudah pahami. Padahal sebenarnya teori kontrol lah yang seharusnya kita lakukan. Karena kita tidak mampu mengontrol orang lain. Mungkin ada kalanya kita ada mampu mengontrol anak pikiran kita. Namun sebenarnya kenapa kita bisa mengontrol anak sehingga anak patuh kepada kita? Sebenarnya adalah pada saat itu anak sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol orang lain. Nah, jadi menurut teori kontrol yang memang ini benar setelah diteliti oleh para ahli, yang mampu mengontrol diri kita sendiri adalah kita. Kita tidak akan mampu mengontrol diri orang lain jika orang tersebut tidak mengizinkan untuk dikontrol dirinya. Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan teori kontrol tadi, ada 3 perilaku manusia. Menurut Diane Gosel, ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, ini adalah tingkat motivasi perilaku terendah dalam diri manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mana mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ini pernah kita lakukan Bapak dan Ibu? Kita hanya melakukan sesuatu supaya kita nyaman, bukan gara-gara motivasi yang ada pada diri kita sendiri. Bapak Ibu pernah melakukan yang seperti ini? Pernah, ayo. Baik, kita lanjut yang kedua, bentuk motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan daripada orang lain. Seseorang itu melakukan sesuatu demi mengharapkan sesuatu penghargaan atau hadiah atau sesuatu yang dijanjikan. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama di sini adalah berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Kita tanya lagi Bapak Ibu ke dalam diri kita masing-masing, apakah kita pernah melakukannya dan apakah ini boleh. Selanjutnya, motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang seperti yang mereka inginkan. Nah, ini yang ketiga ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi Bapak Ibu, ada 2 jenis motivasi yang hadir ke dalam diri kita. Ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar diri kita sendiri, seperti pada perilaku nomor 1 dan nomor 2 tadi. Jadi kita melakukan sesuatu karena dimotivasi oleh sesuatu yang datangnya dari luar diri kita. Sementara perilaku yang ketiga ini adalah motivasi internal, berasal dari dalam diri kita sendiri. Dan biasanya
sesuatu yang kita lakukan apabila berasal dari motivasi internal ini akan selalu ada, tidak akan habis. Namun jika kita melakukan sesuatu berdasarkan motivasi eksternal, maka kita hanya terfokus apabila ada motivasi dari luar. Sedangkan ketika tidak ada lagi motivasi dari luar, kita tidak akan melakukannya. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua bisa berperilaku dan memiliki motivasi internal. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, kembali ke disiplin positif. Jadi untuk menerapkan budaya positif, yang pertama adalah disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau internal yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, Bapak dan Ibu, agar anak kita bisa menerapkan disiplin positif di kelas, di sekolah, tentunya ini memang harus dimulai dari diri kita sendiri sebagai guru yang menjadi teladan bagi anak-anak kita. Nah, apa yang harus kita lakukan di kelas agar terciptanya disiplin positif? Kita lihat Bapak dan Ibu, ada keyakinan kelas, ada hukuman dan penghargaan. Ini akan kita bahas satu persatu. Nah, sekarang dianjurkan kita untuk membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas lagi. Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Kemudian mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kemudian bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Betulkah ini Bapak Ibu? Apakah benar keyakinan kita akan membuat kita termotivasi Bapak dan Ibu? Betul. Contohnya nih di sekolah kita Bapak Ibu yang saya perhatikan beberapa bulan terakhir, kita lebih semangat, Bapak dan Ibu guru semangat untuk menghias kelas sebagus mungkin, berlomba-lomba bahkan sampai malam hari. Bahkan Ibu dan Bapak guru bidang studi yang kita pikir tidak akan semangat membersihkan kelas, ternyata kelas mereka lebih rapi daripada kita yang berkelas sebelumnya. Kenapa Bapak dan Ibu? Saya berpikir ini tentunya karena ada motivasi internal dari dalam diri Bapak dan Ibu masing-masing, sehingga tanpa paksaan oleh Ibu kepala sekolah, tanpa ada peraturan, kita akan melaksanakannya dengan senang hati. Karena kita meyakini sesuatu, maka kita akan melaksanakannya dengan baik. Nah, berikutnya, setelah seseorang memiliki keyakinan akan suatu hal, maka dia akan terbiasa melakukan hal-hal baik yang telah diyakininya tersebut. Pernyataan keyakinan kelas
senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak dan Ibu, setelah kita belajar ini, setelah kita mengenal adanya keyakinan kelas, kita diharapkan bisa menerapkan ini di kelas kita masing-masing. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Kalau dulu kita kenal dengan kontrak belajar atau peraturan kelas, maka kita rubah menjadi keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Caranya kita bertanya kepada anak-anak kita, apa kira-kira yang Ananda yakini bisa kita diterapkan di sekolah kita untuk bisa menertibkan kita di kelas sehingga kita di kelas ini merasa nyaman dan senang. Nah, kami sudah mencobakannya ya Bapak Ibu. Kami yang CGP ini masih sama-sama belajar juga dengan Bapak dan Ibu semuanya. Kami belajar untuk mempraktikkan beberapa yang sudah kami dapati. Mudah-mudahan karena ini baru beberapa bulan, mungkin hasilnya belum terlihat, tapi sudah ada keyakinan kelas di kelas kami. Boleh Bapak dan Ibu cara membuatnya mungkin pakai post-it atau stigmat. Kita minta anak-anak kita bagikan stigmatnya, suruh mereka menulis, minta mereka menulis kira-kira apa yang diperlukan untuk keyakinan kelas kita. Setelah itu kita tempel di depan Bapak dan Ibu. Masing-masing stigmat atau kertas tadi tempelkan di depan kelas pada sebuah karton hitam atau karton warna lain. Nah, dengan seperti ini kita bacakan satu-satu nanti sehingga mereka tahu keyakinan kelas mereka seperti apa, dan karena ini mereka yang buat, tentu mereka akan meyakini dan melaksanakannya dengan baik. Berbeda halnya jika kita yang buat peraturan. Jika kita buat peraturan seperti peraturan kelas sekolah kita atau seperti yang biasa kita lakukan, namun itu tidak bersumber dari diri mereka sendiri, makanya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi oleh siswa kita. Nah, baiklah Bapak Ibu, semua kontrol perilaku, kemudian motivasi perilaku manusia itu disebabkan oleh adanya hal yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, serta kebutuhan untuk diterima dalam lingkungannya. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi Bapak dan Ibu, siapapun manusianya, baik kecil ataupun besar ataupun jabatannya, pasti butuh 5 kebutuhan dasar ini. Baik mereka anak-anak ataupun orang dewasa. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, kita lihat ada satu kasus juga merupakan pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, Bapak dan Ibu, jika ada murid kita yang melakukan ini, apa yang akan kita lakukan terlebih dahulu? Dimarahin. Ya, ada yang lain? Kira-kira Bu Yos, bagaimana Bu Yos? Diapakan nih murid yang suka mengambil makanan teman? Ya, kalau bagusnya kita langsung tanya sama anaknya pendekatan, ditanya kenapa sering minta makanan. Mungkin
saja penyebabnya dia tidak punya makanan. Itu Iya. makanya dia minta sama temannya. Iya. Jadi cara mintanya. Baik, terima kasih Bu Yos atas jawabannya. Nah, Bapak dan Ibu, seperti jawaban Bu Yos tadi, kita lihat dulu. Si Doni ini pasti ada alasan, motivasinya kenapa melakukan hal yang seperti ini. Nah, kita lihat ternyata Doni ini melakukan ini untuk memenuhi kebutuhan hidup jika terjadi pada skenario seperti ini. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Jika jawabannya ini, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kasihan ya Bapak Ibu, tidak ada bekal makan siang. Berikutnya, cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Bapak dan Ibu, pernah menemukan anak-anak yang seperti ini? Di kelas masing-masing tentu pernah ya Bapak Ibu. Jangankan anak-anak, kita saja orang dewasa masih butuh rasa cinta dan kasih sayang, dan juga kebutuhan untuk diterima dalam satu komunitas ataupun keluarga. Nah, dalam kasus di atas si Doni tadi, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Berikutnya kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi setiap kita punya kebutuhan ini. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Berikutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Berikutnya kebutuhan yang terakhir, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang dan nyaman. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup Anda hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Dalam kasus
dan ia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, Bapak dan Ibu, dalam menghadapi berbagai perilaku anak di sekolah, kita harus memiliki kontrol. Bapak Ibu, kita sebagai guru biasanya memiliki 5 kontrol yang sudah kita lakukan. Kita lihat masing-masing kontrol tadi apakah pernah kita lakukan, atau sedang kita lakukan, atau akan kita lakukan. Kita lihat kelima posisi kontrol yang biasanya dilakukan oleh guru di sekolah. Yang pertama ada sebagai penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai monitor atau pemantau, kemudian juga sebagai manajer. Nah, kelima posisi kontrol ini adalah hasil dari penelitian Diane Gosen. Kita lihat satu persatu Bapak dan Ibu. Seorang guru dikatakan menerapkan posisi kontrol sebagai seorang penghukum apabila guru menggunakan hukuman fisik baik secara verbal maupun non-verbal, Bapak dan Ibu. Jadi kata-kata kita ataupun tindakan kita bisa jadi membuat kita sebenarnya telah melakukan posisi sebagai penghukum. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, contoh perkataan guru ini Bapak dan Ibu kalau menghukum, patuhi aturan saya, atau awas kalau tidak ini begini-begini. Nah, atau kamu selalu saja salah, atau pasti kamu selalu yang terakhir dalam menyelesaikan tugas. Dan ada banyak kata lagi mungkin yang kita sampaikan kepada anak didik kita yang tidak kita sadari selama ini kalau kita telah menerapkan kontrol hukum sebenarnya. Padahal menurut kita itu biasa saja ya Bapak Ibu mengatakan itu, tapi ternyata ini adalah hal yang tidak baik. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara gurunya. Padahal sebenarnya keberhasilan anak-anak kita dalam pembelajaran bukan semata-mata karena guru. Nah, berikutnya, pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembah lembut akan seperti itu. Kalau penghukum tadi keras, mungkin dengan nada marah, mata membelalak atau bagaimana. Kalau pembuat rasa bersalah ini dengan lemah lembut, contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini. Tujuan kita mungkin agar anak ini merasa mereka salah, tapi jika ini kita lakukan terus menerus, yang terjadi pada diri anak adalah anak ini menjadi merasa dirinya tidak berharga, kemudian mereka tidak menghargai dirinya sendiri, kemudian mereka telah merasa mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Dan ini Bapak dan Ibu akan berakibat bagi anak-anak ini di masa depan. Jika dia tidak mampu menghargai dirinya sendiri, tentu dia tidak akan bisa berhasil dalam melakukan sesuatu karena merasa bersalah terus. Yang ketiga, guru yang memiliki posisi kontrol sebagai seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol
Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, contoh-contohnya nih yang dikatakan guru dalam posisi teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya, sudah berapa kali ini? Tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Atau misalnya apa lagi Bapak Ibu yang sering kita lakukan di kelas, yang sebenarnya ini kita sudah menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini juga ada sisi negatifnya Bapak dan Ibu. Bila guru senantiasa memposisikan dirinya sebagai teman kepada anak-anak murid, maka anak-anak kita itu akan merasa kecewa apabila si guru tadi tidak mampu lagi untuk membantunya. Jadi ada efek ketergantungan bagi anak-anak tersebut jika kita memposisikan diri kita sebagai teman. Yang selanjutnya sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seseorang ketika menjadi pemantau kira-kira seperti ini. Contohnya anak murid kita terlambat Bapak dan Ibu. Peraturannya, kamu terlambat terus. Kamu tahu peraturan di sekolah kita apa? Nah, itu pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksinya atau konsekuensinya apa? Kemudian lagi, seseorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan ada stiker, slip catatan, daftar checklist. Mungkin ini yang melanggar, ini dia kita checklist satu persatu di buku catatan kita. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon tadi yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Misalnya Bapak Ibu, anak kita terlambat, kita suruh dia pulang. Mungkin pakaian seragam tidak benar, kita suruh pulang. Atau ketika mereka terlambat, kita suruh membersihkan WC sebagai konsekuensinya. Nah, ini sebenarnya tidak betul ya Bapak Ibu. Berikutnya, manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira mana yang sering kita lakukan Bapak dan Ibu? Kalau Ibu Maya sering menerapkan posisi yang mana tuh kira-kira? Posisi yang ketiga sebagai teman. Sebagai teman. Kalau Pak Heru sebagai apa Pak Heru? Posisi 3 juga sebagai pemantau. Kalau Pak Diki? Sama. Bapak dan Ibu yang lain mungkin kebanyakan kita mungkin adanya sebagai teman, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Mungkin ada juga yang sudah menerapkan posisi sebagai pemantau atau manajer. Nah Bapak dan Ibu, dari 5 posisi tadi yang sebaiknya kita lakukan, kita terapkan yaitu sebagai manajer. Nah berikutnya, nah di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah kita kembali lagi nanti ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi jika anak kita melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka kita tanya lagi. Kita sudah membuat keyakinan
keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah ini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, contoh kasus, ini Adi yang terlambat hadir di sekolah. Jika ibu guru sebagai penghukum, maka kira-kira seperti ini: nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan menunjuk-nunjuk sambil menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini sering kita lakukan ya Bapak dan Ibu jika ada anak. Nah, kita tanyakan kepada diri kita, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Nah, kemungkinan murid marah, dendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya sebagai pelampiasan tadi. Kemudian lagi mungkin dia akan mencoret-coret atau ada hal lain yang dilakukannya untuk melampiaskan kemarahannya tadi. Nah, kemudian lagi kalau untuk sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, nah ini nada suara memelas, halus, sedih, dan bahasa tubuh seperti ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, jika anak kita ditegur seperti ini, maka seperti yang kita sampaikan tadi, anak akan merasa bersalah terus, dan jika ini kita teruskan lama-lama, ini akan mengganggu perkembangan mental anak kita. Berikutnya dengan teman. Nah, bisa Bapak dan Ibu baca di depan. Akibatnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, itu pasti kalau kita memposisikan sebagai teman. Kemudian dampak positifnya itu kita akrab dengan murid, namun di sisi lain, sisi negatifnya itu murid bergantung kepada guru tersebut. Jika ada masalah sedikit, maka murid kita akan mencari kita, dan ini tidak baik karena ini membuat mereka ketergantungan. Berikutnya sebagai pemantau. Nah, ini yang disampaikan. Murid memahami akibatnya, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat murid merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memonitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini akibatnya jika kita memposisikan diri sebagai pemantau. Yang selanjutnya sebagai manajer. Sebagai manajer itu nada suara terus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Baik Bapak Ibu, jika sebagai manajer yang akan disampaikan guru apabila anak terlambat, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Jam Adi tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi jawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, jika ini yang dilakukan guru, kira-kira perasaan muridnya bagaimana Bapak dan Ibu? Ternyata tidak kena marah, hanya dinasehati. Nah, memang ini yang seharusnya kita lakukan di kelas jika ada anak kita yang melanggar. Dan ini tidak sekedar teori Bapak dan Ibu, kita coba praktekkan, insya Allah ada perubahannya. Karena kami sudah mencoba-coba untuk mempraktekkan ini di kelas. Nah, baik Bapak dan Ibu, kalau biasanya kita menghukum anak yang bersalah, nah sebenarnya itu salah. Mulai sekarang kita dikenalkan dengan yang namanya restitusi. Jadi setiap pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh anak
3 tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini boleh kita lakukan berurutan atau boleh kita balik-balik, kita kira-kira mana yang cocok dulu. Nah, menstabilkan identitas contohnya jika anak kita melakukan kesalahan, kita panggil Bapak dan Ibu, kita tanya, anak Ibu, kenapa kamu tidak membuat PR? Nah, lalu kita tanya penyebabnya, mereka menjawab. Kemudian kita tanya lagi, anak Ibu ingat dengan keyakinan kelas kita apa? Nah, lalu terjadi dialog di sana, sehingga nanti kita tanya lagi, kira-kira kalau anak Ibu tidak buat PR, apa dampaknya bagi anak Ibu? Mereka akan jawab seperti ini. Nah, sekarang anak Ibu maunya seperti apa? Rencananya ke depan, cita-citanya jadi apa? Dengan seperti ini kita tidak marah, maka timbullah semangat dan motivasi diri di dalam diri anak-anak kita. Yang sebelumnya kita selalu marah, menegur, atau tidak bikin PR kita kasih berkali-kali lipat. Nah, itu sebenarnya salah Bapak dan Ibu. Nah, kita di sini yang pertama tahapannya menstabilkan identitas. Jadi ini dasarnya segitiga restitusi. Ini untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Awalnya dia gagal karena dia tahu ini salah yang sudah dilakukan. Kalau selama ini kita hanya menyalahkan tanpa mencoba bertanya apa penyebabnya. Nah, kira-kira kalimat-kalimat pada tahap ini yang bisa kita lakukan. Berbuat salah itu tidak apa-apa nak, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dulu, atau kita bisa menyelesaikan ini, atau bapak ibu tidak tahu, tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Tambahkan kata-kata lain, apakah kamu sedang menjadi teman yang terbaik buat dirimu sendiri? Ini supaya anak tidak merasa bersalah dan supaya merasa dirinya berharga dan ada niat dalam hatinya untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan. Nah, ini Bapak dan Ibu, apapun yang kita lakukan itu karena ada tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, kalimat untuk validasi tindakan yang salah itu adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi bagian ketiga dari segitiga restitusi adalah kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah 1 dan tingkah laku yang sudah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi demikianlah urutan dari segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian lagi menanyakan keyakinan. Nah, Bapak dan Ibu semua, mudah-mudahan kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini di kelas kita masing-masing. Nah, supaya kita lebih baik, supaya kita menjadi guru yang lebih baik lagi, guru yang bermanfaat bagi anak-anak kita, bukan menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah atau sebagai teman. Diharapkan kita bisa menjadi seorang guru yang mempunyai peran kontrol sebagai pengawas atau manajer. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, pertanyaannya
cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita. Yang pertama, kita laksanakan posisi kontrol sebagai manajer, kemudian mengganti peraturan kelas yang sudah kita buat di kelas kita dengan keyakinan kelas. Tidak apa-apa Bapak Ibu, sekarang sudah bulan November, namun boleh kita ganti keyakinan kelas untuk menerapkan hal ini. Kemudian dengan menerapkan restitusi jika ada terjadi pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh anak kita. Bapak dan Ibu, jika ini kita lakukan di kelas kita, insya Allah kelas kita menjadi nyaman, anak-anak kita juga menjadi patuh. Walaupun ini tidak mudah ya Bapak Ibu, tidak semudah membalik telapak tangan, namun tidak ada salahnya kita coba. Mudah-mudahan ada hasilnya. Jadi Bapak dan Ibu, sekianlah yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Semoga ini ada manfaatnya bagi Bapak Ibu semua, sehingga bisa kita terapkan. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Ada sebuah kata, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas yang terjadi di dunia. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang lebih baik ke depan, yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan seperti visi misi pendidikan nasional Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bu Sri Yomila Putri atas paparan yang luar biasa mengenai budaya positif yang kita harapkan bisa kita lakukan di sana. Mengenai penampilan dari Ibu Sri Yomila Putri tadi. Ya, silakan Pak Diki. Bagaimana penampilannya? Luar biasa? Luar biasa. Terima kasih Pak Diki. Ya, tepuk tangan untuk Bu Sri Yomila Putri. Kita harapkan budaya positif ini menjadi budaya di SDN 16 Tarudipo. Semua materi-materi yang telah dipaparkan Bu Putri bisa kita terapkan. Akhir kata, kami dari calon guru penggerak SDN 16 Tarudipo mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.